Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini firman Tuhan disampaikan di salah satu bendungan yang ada di daerah perbatasan mungkin ya, Situbondo ke Bondowoso, yaitu Bendungan Sampean Baru. Dan kalau saudara ada di tempat ini dan memandang sekeliling dari tempat ini, pemandangannya sangat-sangat indah, apalagi kalau cuacanya betul-betul cerah. Di sini betul-betul indah. Ada bendungan, ada air, kemudian ada gunung-gunung di sekitar bendungan ini dan menambah keindahan dari lokasi ini. Puji Tuhan saudara. Maka dari itu saya mengambil judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mempesona. Mempesona. Setiap orang yang datang ke tempat ini pasti akan merasa terpesona dengan keindahan alam yang ada di tempat ini. Nah, kita mau lihat bahwa jemaat Galatia pernah terpesona dengan sesuatu. Tetapi kita akan melihat nanti apa yang mempesona dan apakah seharusnya itu mempesona mereka, boleh mempesona mereka atau tidak. Nanti kita akan lihat sama-sama di dalam Galatia pasal ketiga ayatnya yang pertama. Galatia pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan demikian, hai orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus dengan terang, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jadi di sini ada satu keadaan saudara bahwa jemaat yang ada di Galatia ini mulai terpesona dengan ajaran-ajaran yang di dalamnya ajaran itu menambahkan kepada mereka. Kita tahu bahwa Paulus mengajarkan bahwa keselamatan itu hanya diperoleh melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi keselamatan tidak diperoleh dengan usaha manusia, dengan berbuat baik, dengan berbuat amal, dengan melakukan sesuatu, tidak. Tetapi keselamatan hanya diperoleh melalui kasih karunia, pemberian cuma-cuma dari Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia dan menebus kita melalui karyanya di kayu salib. Tetapi orang-orang Yahudi yang ada di Galatia pada waktu itu, mereka yang masih memegang ajaran-ajaran Yahudi, mereka mengatakan kepada jemaat di Galatia bahwa hukum Taurat itu juga penting. Jadi mereka menambahkan unsur kepatuhan terhadap hukum Taurat sebagai salah satu jalan selain iman kepada Yesus supaya beroleh selamat. Maka dari itu mereka betul-betul terpesona dengan ajaran-ajaran itu. Nah, di sini Paulus mengingatkan kepada mereka dengan satu pernyataan yang cukup keras bahwa hai orang Galatia yang bodoh. Mengapa dikatakan bodoh? Karena mereka terpesona dengan ajaran-ajaran lain. Padahal Yesus Kristus itu sudah dijelaskan dengan terang oleh Paulus. Tadi di ayat yang sudah kita baca. Kemudian kalau kita baca ayat yang ke-11, di sana dikatakan demikian saudara. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita diselamatkan bukan karena hukum Taurat, bukan karena usaha kita, tetapi karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Jadi tidak perlu kita capek-capek berusaha. Kalau kita pun berbuat baik bukan supaya diselamatkan, tapi kalau kita buat baik karena kita sudah diselamatkan. Puji Tuhan saudara. Tetapi orang Galatia masih menambahkan unsur kepatuhan terhadap hukum Taurat sebagai salah satu syarat supaya diselamatkan. Maka dari itu Rasul Paulus mengatakan bahwa hai orang Galatia yang bodoh. Mereka mulai terpesona dengan ajaran-ajaran lain, ajaran-ajaran yang menyimpang. Kita melihat hari-hari ini juga terjadi di mana-mana saudara. Banyak muncul di YouTube, banyak muncul di sosial media. Ajaran-ajaran yang meragukan tentang ketuhanan Yesus, yang meragukan tentang karya keselamatan yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Dan ajaran itu secara masif itu mulai muncul, mulai marak di sekitar kita. Ajaran-ajaran seperti ini mulai marak, mulai masif di sekitaran kehidupan kita.
Galatia ini juga kiranya menjadi pesan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak juga mudah menyimpang sama seperti orang-orang Galatia, mudah dibelokkan dari dasar iman kita yang paling murni, yang paling benar, yang sudah kita baca, kita ketahui dari firman Allah di dalam Alkitab ini. Nah, saudara, orang-orang Galatia ini dikatakan bodoh oleh Rasul Paulus. Tentu yang dimaksudkan Rasul Paulus bukan bodoh secara intelektual. Mereka itu cerdas, mereka itu punya kemampuan di bidang intelektual. Tetapi yang dimaksudkan Rasul Paulus bodoh di sini adalah bodoh di dalam hal iman. Mengapa dikatakan bodoh di dalam hal iman? Karena mereka mudah dibelokkan, mereka mudah dialihkan dari pengajaran-pengajaran yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang membuat Rasul Paulus katakan atau menegaskan kepada mereka, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Nah, mereka bodoh secara iman, meskipun mereka itu pintar secara intelektual. Maka jangan bangga kalau kita sukses, kalau kita pintar secara intelektual, tetapi secara iman kita nol di hadapan Tuhan. Kita hebat secara intelektual, hebat secara kemampuan dalam dunia ini, tetapi itu tidak dibarengi dengan pertumbuhan iman kita, pengenalan kita kepada Tuhan, maka itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Bahkan kalaupun Paulus katakan kita sama seperti orang-orang Galatia yang bodoh, ini menjadi satu peringatan yang keras dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin memang kita belum menyimpang dari ajaran-ajaran tentang Tuhan, tetapi seberapa banyak kita mengaku Kristen, kita pergi beribadah di gereja, tetapi kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak betul-betul sungguh-sungguh percaya bahwa Dia adalah Allah yang dapat menyelamatkan. Seringkali kita bimbang, ragu, betul tidak ya Yesus yang dapat menyelamatkan dan sebagainya. Hati-hati dengan pikiran-pikiran yang demikian, saudara, supaya kita tidak mudah disesatkan. Dan mungkin seringkali juga banyak orang Kristen yang hanya menjadi orang Kristen karena merasa tidak ada jalan lain untuk selamat. Ini seolah-olah benar, saudara. Jadi hanya mau jadi orang Kristen bukan sungguh-sungguh percaya Yesus, tapi karena takut masuk neraka. Karena di tempat lain, di kepercayaan lain tidak ada yang menjamin keselamatan. Maka dari itu kita tidak mau percaya, atau kemudian kita tidak mau mengikuti kepercayaan-kepercayaan lain karena kita merasa bahwa hanya di dalam kekristenan yang dapat menjamin keselamatan kita. Tetapi betul-betul tidak sungguh-sungguh kita takjub, kita terpesona terhadap karya Yesus dalam kehidupan kita. Nah, itu yang membuat kemudian kita mudah bergeser, saudara. Kenapa? Karena iman kita itu ada di permukaan. Dasar iman kita itu ada di permukaan. Betul-betul kita tidak sungguh-sungguh betul-betul mau percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita tidak menghargakan karya Yesus itu di dalam setiap kehidupan kita. Jadi hanya sekedar karena takut, saya takut masuk neraka, makanya saya cari jalan keselamatan, dan hanya yang bisa memberikan keselamatan orang Kristen. Betul, saudara, itu hal seperti itu tidak salah. Tetapi jangan lupa kemudian kita juga menghargakan karya Yesus itu dalam setiap kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar hubungan-hubungan transaksional. Jadi saya ikut Yesus. Jadi bukan hanya sekedar hubungan-hubungan transaksional. Saya ikut Yesus supaya dapat ini, saya ikut Yesus supaya dapat keuntungan ini dan sebagainya. Tidak. Tapi betul-betul kita mau terpesona karena karya salib yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kata terpesona itu sendiri, saudara, itu adalah kata lainnya itu adalah hati yang terkesan, hati yang tertarik, terkesan atau tertarik. Nah, kita melihat di sini, saudara, bahwa jemaat Galatia lebih tertarik kepada ajaran-ajaran yang menyimpang. Mereka lebih terkesan kepada ajaran-ajaran yang menyimpang. Paulus mengatakan tadi bahwa orang-orang Galatia itu dikatakan bodoh. Mengapa, saudara? Karena Yesus sudah dilukiskan secara jelas. Saya ilustrasikan seperti ini, saudara. Di belakang saya ada sebuah bukit atau gunung kecil. Kalau orang sudah naik ke atas puncak, maka saya percaya tidak ada orang yang mengatakan bahwa pemandangannya jelek. Di atas gunung pemandangannya jelek, tidak, saudara. Saya percaya ketika orang sudah sampai di atas gunung, maka orang akan berkata bahwa pemandangan itu bagus.
Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa pemandangan di atas, kalau kita sudah di atas puncak gunung, kita ada di atas, lalu ada orang mengatakan bahwa pemandangannya jelek, pasti kita akan mengatakan bahwa orang itu aneh. Karena semua orang mengatakan bahwa pemandangannya bagus, dan hanya orang itu yang mengatakan pemandangannya jelek. Hanya orang itu yang mengatakan bahwa pemandangannya jelek. Maka kita akan katakan bahwa orang itu aneh. Sama halnya, saudara. Kalau Yesus sudah dilukiskan dengan jelas, betul-betul karya salibnya itu luar biasa dalam hidup kita. Mana ada pribadi yang mau mati buat kita? Dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah Raja, dia ada di kerajaan surga, mau turun menjadi manusia untuk mati buat kita. Seharusnya kalau orang dengar berita ini, harusnya tidak ada orang yang tidak terpesona, tidak ada orang yang tidak tertarik. Harusnya orang tertarik. Tetapi kalau masih ada orang yang menyimpang dari ajaran ini dan mengikuti ajaran-ajaran lain, maka betapa anehnya. Maka tidak heran kalau Paulus katakan bahwa kamu orang bodoh, karena harusnya terpesona dengan segala hal yang sudah Yesus kerjakan. Tetapi justru sebaliknya, malah terpesona dengan hal-hal yang lain. Oke, katakanlah mungkin kita betul-betul punya rasa terpesona dengan Yesus. Tidak apa-apa, saudara. Tapi mari hari ini kita terus kejar pengenalan kepada Yesus. Karena makin kita mengenal, maka makin kita terpesona. Makin kita mengenal, makin kita terpesona. Sama seperti orang naik gunung. Saya pakai ilustrasi yang tadi. Kalau orang sudah di atas puncak, maka dia akan melihat pemandangan yang indah. Nah, sebelum di atas puncak, dia memang harus berusaha, berjuang untuk naik, mendaki. Mungkin ada batuan-batuan terjal, ada medan-medan yang sulit, dia harus naik ke tebing dan sebagainya. Mungkin itu harus dilalui, tidak apa-apa, saudara. Demi sampai di puncak, sama seperti pengenalan kita kepada Tuhan. Mungkin kita harus berjuang, kita harus berusaha untuk kita mendaki ke atas gunung. Tujuannya tidak lain adalah supaya kita segera ada di atas puncak dan kita memandang keindahan itu. Semakin orang mendekati puncak, bahkan sampai dia ada di puncak, dia akan semakin takjub dengan keindahan alam yang ada. Sama halnya, ketika kita semakin mendekat Yesus, semakin kita mengenal Yesus, semakin kita mau mendekat kepada Yesus, maka kita akan menemukan banyak keindahan yang ada di dalam Yesus. Dan kita akan berkata, segala hal tentang Yesus itu mempesona kita. Amin, saudara. Bukan hanya karyanya, tetapi perkataan-perkataannya itu diakui oleh banyak orang. Bukan hanya perkataan-perkataannya, tapi pribadinya, karya-karyanya, mujizat yang Yesus kerjakan. Tidak ada alasan untuk kita tidak terpesona. Tapi faktanya seringkali lebih banyak hal-hal di dalam dunia ini mempesona kita dibandingkan Yesus. Ada satu catatan, saudara, di dalam Lukas pasal 16 ayat 15. Ayat terakhir kita mau baca. Lukas pasal 16 ayat 15. Di sana dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Kalau kita baca satu pasal ini, kita akan lihat ini tentang mamon. Jadi orang yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Satu sisi kepada Tuhan dan satu sisi kepada mamon atau kepada uang, kepada hal-hal yang sifatnya materi. Nah, tidak bisa orang mengabdi kepada dua Tuhan. Dan di sini Allah mengatakan apa yang dikagumi manusia. Bukan berarti kita tidak boleh kagum terhadap sesuatu. Tetapi ketika kita mengagumi sesuatu lebih daripada mengagumi Yesus, Yesus katakan bahwa itu dibenci oleh Allah. Jadi jangan sampai kita terpesona dengan hal-hal yang ada dalam dunia ini. Mungkin kita tidak terpesona dengan ajaran-ajaran lain, ajaran-ajaran sesat atau ajaran menyimpang. Tapi seringkali kita terpesona dengan idola-idola kita, dan itu melebihi Yesus. Kita terpesona dengan artis-artis sinetron, kita terpesona dengan film-film, kita terpesona dengan hobi kita terpesona dengan hal-hal yang apa dalam dunia ini, materi dan sebagainya. Dan itu melebihi pesona Yesus dalam kehidupan kita. Saya mau katakan untuk menutup renungan pagi hari ini, izinkan Yesus mempesona kita lebih dari apapun yang paling mempesona dalam dunia ini. Sekali lagi, izinkan Tuhan Yesus Kristus itu mempesona kita jauh melebihi apa yang paling mempesona di dalam dunia ini, sehingga kita betul-betul akan hidup menyenangkan hati Tuhan. Haleluya.
ini renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari buat kita terpesona dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.